Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bioanorganik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang akan mendengarkan paparan materi kami tentang peran Mg2+ di dalam PCR konvensional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Reza Auliana, adapun rekan-rekan saya Wilda Amalia dan Selina Citrawati. Di sini kami akan menjelaskan peran Mg2+ di dalam PCR konvensional. Baik, masuk ke topik pendahuluan. PCR atau polymerase chain reaction merupakan teknik dasar dalam biologi molekuler yang berfungsi untuk menggandakan fragmen DNA secara spesifik dan cepat. Salah satu faktor yang paling krusial yang mempengaruhi keberhasilan PCR adalah keberadaan ion magnesium Mg2+ yang ditambahkan dalam bentuk magnesium klorida atau yang biasa disebut MgCl2. Mg2+ ini memiliki dua peran penting dalam reaksi PCR, yaitu sebagai konfaktor enzim DNA polimerase dengan melakukan sintesis DNA dan membantu menstabilkan ikatan antara basa DNA yang mempengaruhi suhu leleh dalam proses amplifikasi. Penentuan konsentrasi Mg2+ akan menjadi tantangan karena konsentrasi yang terlalu rendah akan menurunkan efisiensi reaksi. Sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan amplifikasi yang tidak spesifik. Adapun poin tujuannya yaitu untuk mencari pola dan memberikan panduan berbasis data terkait optimasi konsentrasi MgCl2 dalam berbagai jenis template DNA dan kondisi PCR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam kajian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic review dan meta-analisis berdasarkan kriteria PICOS yang mencakup populasi, intervensi, pembanding, hasil, dan desain studi. Populasi studi mencakup berbagai template DNA mulai dari oligonukleotida sintetik hingga DNA genomik dengan kandungan GC antara 40 hingga 75% dan panjang amplikon 100 sampai 1000 BP. Intervensi yang dikaji adalah variasi konsentrasi MgCl2 antara 0,5 hingga 5,0 mikrometer. Hasil utama yang dianalisis adalah efisiensi PCR, suhu leleh DNA, dan spesifisitas produk amplifikasi. Penulis jurnal ini menyaring 342 artikel dari database seperti PubMed, Scopus, dan ScienceDirect. Lalu, menyaringnya hingga 61 studi yang sesuai. Data dikumpulkan secara sistematis termasuk kondisi reaksi PCR, sumber template, komposisi buffer, dan suhu siklus PCR. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan RStudio, termasuk meta-regresi dan analisis heterogenitas untuk mengetahui bagaimana variabel seperti GC content, panjang amplikon, dan jenis tempat memengaruhi kebutuhan Mg2+. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, di mana pada slide ini kita melihat bahwa terdapat hubungan yang sangat jelas antara konsentrasi MgCl2 dan suhu leleh DNA. Berdasarkan hasil meta-analisis, setiap peningkatan 0,5 mmol MgCl2 akan meningkatkan suhu leleh DNA sekitar 1,2 derajat Celcius. Efek ini sangat penting karena suhu leleh yang lebih tinggi menunjukkan stabilitas ikatan basa yang lebih baik selama proses PCR. Selain itu, aktivitas enzim DNA polimerase juga dipengaruhi oleh kadar Mg2+. Pada konsentrasi di bawah 1,5 mmol, enzim tidak bekerja secara optimal sehingga hasil amplifikasi sangat rendah. Sebaliknya, pada konsentrasi di atas 3 mmol, meskipun aktivitas enzim masih tinggi, hasil PCR menjadi tidak spesifik karena terjadi amplifikasi acak. Konsentrasi paling ideal yang ditemukan dalam sebagian besar studi adalah
2 milimol karena menghasilkan keseimbangan terbaik antara efisiensi dan spesifisitas. Selanjutnya pada slide ini kita membahas bagaimana karakteristik template DNA mempengaruhi kebutuhan Mg2+. Template yang lebih kompleks seperti DNA genomik membutuhkan konsentrasi MgCl2 yang lebih tinggi daripada template sintetik atau plasmid. Selain itu, panjang amplikon juga berpengaruh. Untuk amplikon yang pendek atau kurang dari 500 pp, hasil terbaik diperoleh pada konsentrasi antara 1,5 hingga 2 milimol. Sedangkan amplikon yang lebih panjang, yaitu lebih dari 500 pp, membutuhkan konsentrasi lebih tinggi sekitar 2,5 hingga 3 milimol. Kandungan gizi juga perlu diperhatikan. DNA dengan gizi tinggi atau lebih dari 60% cenderung lebih stabil dan sulit didenaturasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kisaran MgCl2 optimal di antara 2 hingga 2,5 milimol untuk menghasilkan amplifikasi yang efisien. Pada slide ini kita akan melihat bahwa Mg2+ juga memiliki interaksi penting dengan aditif PCR seperti DMSO dan betaine, di mana DMSO adalah zat yang sering ditambahkan untuk membantu denaturasi DNA yang kaya gizi. Namun penambahan DMSO ternyata mempengaruhi kebutuhan MgCl2. Jika kita menambahkan 5% DMSO, maka kita perlu menaikkan konsentrasi MgCl2 sekitar 15%. Bila DMSO ditambahkan sampai 10%, peningkatannya bisa sampai 25%. Betaine 1M juga memberikan efek sinergis, terutama pada DNA yang kaya gizi. Aditif ini meningkatkan keberhasilan amplifikasi dan menggeser kisaran optimal MgCl2 ke atas sebesar 0,5 milimol. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merancang reaksi PCR kita perlu memperhitungkan tidak hanya template dan enzim, tapi juga interaksi dengan aditif yang digunakan. Kesimpulan dari paparan materi kami kali ini ialah hasil kajian meta-analisis menunjukkan bahwa ion magnesium Mg2+ berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi dan spesifitas PCR konvensional. Konsentrasi magnesium klorida atau MgCl2 yang optimal yakni kisaran 1,5 hingga 3,0 mm, di mana dapat meningkatkan suhu leleh DNA, aktivitas DNA polimerase, serta hasil amplifikasi yang spesifik. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh kompleksitas template, panjang amplikon, dan komposisi gizi. Oleh karena itu, optimasi MgCl2 sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik template aplikasi diagnostik dan skala besar. Sekian paparan materi kami kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.